Queen Polearm kita telah red up. Di video kali ini saya akan membahas tentang Xianling. Halo semuanya, selamat datang di Lumin CH bersama saya Hams. Di sini saya akan membagikan tips membuild Xianling. Bonusnya di sini ada material Ascension dan upgrade talent Xianling bagi yang mau build. Untuk pasif A1 Xianling akan meningkatkan 20% jarak semburan api Goba. Pasif A3-nya, saat durasi skill selesai, maka Goba tersebut akan menjatuhkan cabai yang bisa meningkatkan 10% attack selama 10 detik bagi yang mengambil cabainya. Untuk pasif terakhirnya, adanya 12% peluang untuk mendapatkan hasil 2 kali lipat saat memasak jenis penyegaran. Untuk normal tech Xianling, Xianling akan memberikan 5 langkah serangan berdamage fisikal. Elemental skillnya, Xianling akan menaruh Goba di field dan memberi 2-3 partikel ketika Goba menyerang musuh. Dan untuk cooldown dari skillnya itu 12 detik. Untuk elemental burst, Xianling akan mengeluarkan Pyronado dan memberikan damage pyro secara off-field. Untuk durasinya, itu 10 detik dan memiliki konsumsi energi sebesar 80, dan itu angka yang sangat besar sekali. Penting diingat, untuk Pyronado-nya Xianling sendiri tidak memiliki internal cooldown, alias akan selalu menempelkan aura pyro. Bisa kalian lihat di sini, ketika saya melawan Hero Trupa, Pyronado Xianling akan selalu memicu Vaporize. Sehingga damage-nya akan dikalikan 1,5 karena Pyro yang memicu Vaporize. Penting diketahui, untuk elemental burst Xianling memiliki mekanisme snapshot. Snapshot sendiri memiliki arti yaitu memotret. Intinya di sini Xianling akan memotret semua buff yang diberikan oleh buffers kalian, meskipun Xianling sedang off-field setelah melancarkan elemental burst-nya. Bisa kalian lihat di sini damage Xianling tanpa buff dan dengan buff. Sini, meskipun Xianling off-field, damage-nya akan sama saja. Itu karena kan adanya mekanik snapshot. Untuk rekomendasi upgrade talent Xianling, normal tech bisa kalian hiraukan saja jika Xianling kalian full off-field. Tapi jika Xianling kalian sebagai on-field driver, bisa dinaikkan di level 6 saja. Untuk elemental skill, kalian bisa up di level 6 atau 8. Untuk elemental burst, itu kalian bisa crown atau di level 9, karena burst merupakan kontributor damage dari Xianling. Kebutuhan energi recharge Xianling. Karena kontributor utama damage dari Xianling itu berasal dari burst, maka energi recharge itu sangatlah penting bagi Xianling itu tersendiri. Di sini, kebutuhan IR Xianling di solo pyro itu sekitar 240%, dan itu di kondisi jika melawan banyak musuh, dan akan naik lagi menjadi 260% jika melawan satu musuh saja. Untuk double pyro juga sama, kebutuhan IR-nya di sekitar 190 jika melawan banyak musuh, dan naik lagi menjadi 210 jika melawan satu musuh saja. Untuk di 3 pyro, kebutuhan IR Xianling jika melawan banyak musuh sekitar 160%, dan akan naik lagi di 180 jika melawan satu musuh. Khusus adanya pengguna Paponius di party, kalian bisa potong saja kebutuhannya sekitar 10 sampai dengan 15%. Jika main di tim Raiden Nasional, kebutuhan IR Xianling kalian akan berada di angka 160 dan di kondisi melawan satu musuh.
Jika melawan banyak musuh, kalian bisa potong saja kebutuhannya sekitar 5 sampai dengan 15%. Untuk kebutuhan IR Xianling di tim Raiden Overloaded bareng Ceprus, kebutuhan IR Xianling di angka 140 jika melawan satu musuh. Dan kalian bisa pangkas lagi kebutuhan IR-nya sekitar 5 sampai dengan 15% jika melawan banyak musuh. Penting diingat, untuk rekomendasi energi recharge yang diberikan oleh saya ini hanya berlaku ketika rotasi kalian benar dan paneling kalian dilakukan dengan benar. Untuk opsi artefak yang paling the best buat Xianling yaitu Emblem of Saber Fate. Karena di dua setnya bisa memberikan 20% energi recharge dan untuk part setnya akan meningkatkan 25% damage elemental burst dari persentase energi recharge, maksimal peningkatan damage burstnya di 75%. Hal ini dikarenakan damage utama dari Xianling itu berdasarkan dari burst, maka opsi artefak 4 set Emblem of Saber Fate ini sangat saya rekomendasikan bagi kalian. Adapun opsi sementara bagi kalian yang belum memiliki 4 set Emblem of Saber Fate seperti 4 set Crimson Witch dan 4 set Gilded Dream. Dan gunakanlah 4 set Crimson Witch dan Gilded Dream ini untuk bermain Vaporize. Untuk artefak sementara bisa kalian gunakan kalau kalian memilikinya saja. Dan saya di sini kurang merekomendasikan kalau sengaja farming untuk Xianling seorang. Lebih baik kalian farming langsung artefak emblem. Juga kalian bisa menggunakan artefak kombinasi seperti 20% energi recharge, 18% attack, 15% pyro damage bonus, 20% damage elemental burst, atau 80 IM untuk bermain Vaporize. Untuk main stat, gunakanlah Sense Energy Recharge jika kebutuhan energinya belum terpenuhi, atau Attack Percent dan Elemental Mastery jika kebutuhan energinya sudah terpenuhi. Untuk Goblet, gunakanlah Pyro Damage bonus, dan Circlet, gunakanlah Circlet Critical Rate atau Critical Damage. Incar rasio kritikal 1:2, minimal 60% banding 120%, idealnya 70:140% ke atas. Untuk substatnya, energi recharge terlebih dahulu, lalu critical rate, critical damage, attack percent, atau substat elemental mastery pun juga bagus untuk bermain Vaporize. Untuk senjatanya di sini, semua pole arm yang memiliki substat energi recharge, critical, IM ataupun attack percent itu cocok untuk Xianling. Dan di sini saya akan meng-highlight senjata berdasarkan substat dan cara memaksimalkan pasif senjatanya. Untuk senjata yang memiliki substat IR, versi F2P itu ada The Catch Repayment 5 yang bisa didapatkan dari mancing ikan di Inazuma. Dan memiliki pasif meningkatkan 32% damage elemental burst dan 12 crit rate elemental burst. Yang kedua ada Prototype Star Glitter, bisa kalian grab saja di Blacksmith. Dan yang ketiga ada Tamayurate no Ohanashi yang bisa kalian dapatkan di event 5.4 sekarang. Untuk pasifnya, di Repayment 5 setelah skill, kalian akan mendapatkan 40% attack dan 10% movement speed selama 10 detik. Opsi senjata substat energi recharge versi gacha, di sini ada Engulfing Lightning, yaitu senjata signature dari Raiden Shogun yang memiliki pasif mendapatkan bonus 28% attack dari jumlah energi di atas 100% dengan maksimum peningkatan di atas 80% dan saat melancarkan burst akan meningkatkan 30% energi recharge selama 12 detik. Dan juga di sini ada Skyward Spine dan ada Paponius Lens yang memiliki pasif ketika cara kalian memicu critical di field, maka akan memunculkan partikel energi putih. Untuk senjata yang memiliki substat critical di sini tidak free to play friendly karena kebanyakan dari senjatanya itu berasal dari gacha, langganan battle pass, dan menukarkan Stardust. Untuk versi menukarkan Stardust yaitu ada Black Clip Ball yang bisa kalian dapatkan dari toko Paimon di bulan ganjil. Untuk pasifnya, setelah mengalahkan musuh akan meningkatkan attack sebesar 12% dan bisa ditumpuk maksimal 3 lapis selama 30 detik. Untuk yang dari gacha, di sini ada Staff of Homa yaitu signature dari Hu Tao
Yang memiliki pasif meningkatkan 20% maksimal HP dan memberikan 0,8% attack dari maksimal HP pengguna. Saat HP pengguna kurang dari 50%, maka akan mendapatkan lagi attack tambahan sebesar 1% dari maksimal HP. Yang kedua ada Staff of Scarlet Sand yang memiliki pasif mendapatkan bonus attack sebesar 52% dari Elemental Mastery pengguna. Saat melancarkan skill dan mengenai musuh, maka akan menambahkan lagi attack sebesar 23% dari Elemental Mastery pengguna dan bisa ditumpuk maksimal 3 lapis. Di sini, ketika kalian menggunakan Staff of Scarlet Sand, maka rekomendasi dari Sense-nya itu menggunakan Elemental Mastery. Dan pastikan juga kebutuhan energi recharge milik Xianling itu terpenuhi. Lalu, yang ketiga ada Lumidus Elegy, yang memiliki pasif meningkatkan 15% attack. Setelah pengguna memicu burning, damage yang diakibatkan akan meningkat sebesar 18% selama 8 detik dan bisa ditumpuk sebanyak maksimal 2 lapis. Dan ketika 2 lapis tersebut reset, maka akan memulihkan 12 poin energi dengan cooldown 12 detik. Jadi, senjata Lumidus Elegy ini bisa kalian pakai secara maksimal di tim Burning dan Burmelt. Yang keempat, ada Primordial Jet Wing Spear atau disingkat PJWS, yang memiliki pasif saat mengenai musuh, meningkatkan attack sebesar 3,2% selama 6 detik dan bisa ditumpuk maksimal 7 lapis dan dapat terpicu setiap 0,3 detik. Nah, saat mencapai 7 lapis akan meningkatkan 12% damage. Gampangnya di sini, Xianling kalian hanya perlu melancarkan serangan normal attack atau skill untuk mencapai stat maksimal agar dapat peningkatan 22,4% attack. Senjata langganan Battle Pass di sini ada dua opsi. Yang pertama ada Ballad of the Beors yang memiliki pasif. Ketika ada 3 char yang memiliki elemen berbeda di party, maka Elemental Mastery akan meningkat 120. Intinya, senjata ballad ini akan perform lebih bagus di tim yang memiliki 3 char berbeda elemen. Seperti tim Raiden Nasional atau tim Vaporize Melt. Yang kedua ada Deathmatch. Memiliki pasif peningkatan 16% attack dan defense ketika ada 2 musuh atau lebih. Dan jika terdapat 1 musuh akan meningkatkan 30% attack. Untuk senjata Deathmatch ini akan lebih bagus ketika melawan 1 musuh. Untuk senjata yang memiliki substat Elemental Mastery, sayangnya di sini cuma ada satu opsinya, yaitu Dragon Bench, yang bisa kalian dapatkan di gacha. Dan memiliki pasif meningkatkan 36% damage kepada musuh yang terkena elemen Pyro dan Hydro. Senjata ini akan perform dengan bagus ketika bermain Vaporize. Untuk senjata yang memiliki substat attack persen, di sini saya akan meng-highlight 4 senjata. Yang pertama ada Massive Wind Spear, senjata yang bisa kalian dapatkan di event 3.1. Yang memiliki pasif, di R5-nya setelah adanya reaksi elemental, maka attack akan meningkat sebesar 24%. Dan Elemental Mastery akan meningkat sebesar 96 selama 10 detik. Jadi, senjata ini perform lebih bagus ketika bermain reaksi elemental seperti Vaporize ataupun Melt. Yang kedua, di sini ada Webs Breaker Pins yang bisa kalian dapatkan dari gacha di banner senjata sekarang di 5.4 ini. Untuk pasifnya, setiap 1 poin dari gabungan jumlah energi maksimum seluruh anggota party, maka akan meningkatkan 0,12% damage burst kepada pengguna senjata ini. Dan maksimal peningkatannya itu ada di 40%. Nah, jadi untuk memaksimalkan senjata ini, kalian hanya perlu meracik komposisi tim yang memiliki burst cost yang tinggi. Seperti contohnya di tim nasional bareng Raiden Shogun. Yang ketiga, ada Calamity Queller yaitu signature dari Shenhe yang bisa kalian dapatkan dengan gacha waktu Shenhe rerun. Tentunya, senjata ini memiliki pasif mendapatkan 12% elemental damage bonus untuk semua elemen. Dan setelah melancarkan elemental skill, maka akan meningkatkan attack sebesar 3,2% setiap detik dan dapat ditumpuk hingga 6 kali. Plus, saat pengguna senjata ini off-build, maka peningkatan attack akan menjadi 2 kali lipat. Keempat ada Lithic Spear yang bisa kalian dapatkan melalui gacha. Senjata ini memiliki pasif setiap ada karakter Liyue dalam party,
akan meningkatkan 7% attack dan 3% critical rate. Efek ini dapat ditumpuk hingga 4 lapis. Jadi untuk senjata ini akan lebih perform ketika membawa Charlie W lebih dari 2. Untuk contoh timnya, di sini kalian bisa bermain Vaporize Double Hydro bersama Yelan, Xingqiu, Xianling, dan Bennett. Dan Lithic Spear ini akan lebih perform lagi ketika kalian mempunyai refinement 5-nya. Di sini untuk gameplay dan rotasi, di sini saya menggunakan Raiden nasional dan nikmatilah video dari saya. Let's go. Di sini saya akan mendemokan rotasi dan gameplay Xianling di tim Raiden nasional. Langsung saja kita masuk ke skill habisnya. Jangan lupa di sini kalian minta skill Raiden terlebih dahulu. Pindah ke Xingqiu, burst, skill. Di sini saya bisa skill 2 kali karena di sini saya menggunakan satu pisau. Oke, lanjutkan menggunakan skill dari Xianling, burst. Jangan lupa skill Bennett, langsung saja pindah ke Xianling agar partikelnya masuk ke Xianling. Langsung eksekusi di sini dengan Raiden. Langsung set. Jangan lupa skill dulu. Oke. Pindah ke Xingqiu, skill lagi 2 kali. Lalu pindah ke Xianling. Jangan lupa taruh dulu bebannya. Burst. Skill, pindah ke Xianling lagi. Ya, skill dulu, langsung burst. Nah. Oke, analoginya sedikit rada ini. Cocok saja skill dulu. Set. Pindah ke Xingqiu, burst. Skill lagi 2 kali. Pindah ke Xianling. Oke, pindah dulu ke Bennett sebentar. Iya, skill Bennett, pindah ke Xianling lagi. Dan ya, jangan lupa burst lagi di sini. Langsung saja bacok di sini sampai si Raidennya ke mode fisikal. Oke, sudah mode fisikal, skill Xingqiu, skill 2 kali Xingqiu jika menggunakan sacrificial. Pindah ke Xianling. Elemental skill, langsung saja burst. Elemental skill lagi dari Bennett, burst lagi dari Xianling. Ya, itu tadi tidak masuk. Langsung saja gebuk-gebuk di sini. Ya, dan jangan lupa jika ada waktu baterai dulu Xianlingnya. Seperti itu kira-kira untuk rotasinya. Untuk komposisi tim Xianling di sini kalian bisa bermain tim nasional dengan format Xingqiu, Xianling, Bennett. Kalian bisa menggabungkan dengan Raiden agar bisa menjadi baterai di tim, Sucrose yang bisa menurunkan resisten dan memberikan buff Elemental Mastery, Kajuha sebagai penurun resisten dan sekaligus memberikan buff damage bonus, Xilonen sebagai penurun resisten dan memberikan buff 40% damage bonus jika menggunakan Cinder City atau Akai Petra, ataupun Citlali yang bisa menurunkan 20% resisten Hydro dan Pyro sekaligus memberikan buff 40% damage bonus jika menggunakan patset Cinder City. Dan di sini ada juga Pixel sebagai baterai. Untuk komposisi tim Vaporize seperti Yelan, Xingqiu, Bennett, dan Xianling. Untuk opsi Yelan dan Xingqiu bisa diganti dengan Purina dan Ayato. Nah, kalian pun bisa menggantikan opsi Yelan dan Xingqiu-nya dengan Child dan Kajuha untuk bermain tim internasional. Atau di sini kalian juga bisa bermain di tim Mualani Burn Vaporize yang berisikan Mualani, Xilonen, Emily, dan Xianling. Di tim Mualani ini, IR Xianling kalian perlu diperhatikan lagi ya kebutuhan IR-nya. Atau kalian juga bisa menggantikan opsi Xilonen dengan Mapuika agar partikel yang dihasilkan oleh Mapuika diserap oleh Xianling. Untuk komposisi tim Melt, di sini ada Rosaria, Keia, Bennett, Xianling. Opsi Keia dan Rosaria bisa kalian ganti dengan Raisley, Senhe, Ayaka, ataupun Ganyu. Dan bila menambahkan satu Dendro lagi, maka akan bermain di tim Burn Melt yang berisikan satu Cryo DPS dan satu Dendro, Bennett dan Xianling. Untuk opsi Cryo di sini kalian bisa memasukkan Ganyu dan Raisley. Dan untuk opsi Dendronya seperti Kolei, Kirara sebagai shielder, Yao Yao 4 Setena City, Baiju untuk menjaga HP tim sekaligus memberikan resisten interupsi, Nahida untuk memberikan buff Elemental Mastery, atau Emily untuk memberikan tambahan damage tim. Atau kalian bisa juga bermain reaksi Vaporize Freeze Melt yang berisikan satu Cryo dan satu Hydro, Bennett dan Xianling. Untuk opsi Cryonya di sini kalian bisa memasukkan Rosaria, Keia, ataupun Citlali.
Untuk opsi hydronya, kalian bisa memasukkan Xingqiu, Yelan, ataupun Ayato. Tentunya di sini pun Xianling akan cocok bermain di tim Burning bersama Kinich yang berisikan Kinich, Emily, Xianling, dan Bennett. Isi tim Overloaded di sini ada Raiden Overloaded yang berisikan Raiden, Severus, Bennett, Xianling, atau untuk opsi Raiden bisa diganti dengan Pixel, Yaemiko, dan Chlorine. Di sini Xianling juga bisa bermain di tim Monopyro bersama Alecino, Dehya, dan Bennett. Untuk opsi Dehya di sini bisa diganti dengan Kazuha, Zhongli, Lanyan, ataupun Silonen. Kalian pun juga bisa mengganti Alecino dengan Lini di tim Monopyro. Untuk konstelasi 1, saat serangan Goba mengenai musuh, maka akan mengurangi 15% pyro resisten musuh. C2, normal attack Xianling, tahap 5 akan mengakibatkan implode pada musuh selama 2 detik. Saat implode selesai, maka akan menimbulkan ledakan pyro yang memiliki scaling dari 75% attack Xianling. Untuk C3, akan menambahkan 3 level elemental burst Xianling. C4-nya menambah durasi Pyronedo sebesar 40% atau sama dengan 4 detik. Jadi, yang awalnya durasi burst Xianling itu 10 detik, maka di C4-nya akan menambahkan 4 detik lagi jadi 14 detik. C5 akan menambahkan 3 level dari elemental skill. Dan C6-nya, saat Pyronedo aktif, seluruh rekan tim akan mendapatkan 15% Pyro damage bonus. Jawabannya itu sangat worth it karena Xianling merupakan karakter yang memiliki damage yang sakit bila bermain elemental reaksi, build murah, plus F2P friendly tentunya. Dan ditambah lagi Xianling merupakan karakter gratis yang bisa kalian dapatkan dari menyelesaikan spiral abyss lantai 3, terus dari event yang muncul setahun sekali yaitu Lantern Ride, dan bisa kalian dapatkan dari penukaran Stardust di bulan Januari dan Juli, ataupun gacha di banner standar maupun banner limited ketika Xianling red up. Oke, sekian pembahasan Xianling kali ini. Bila ada kekurangan bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Like bila kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa subscribe. Gua Hams, pamit.